Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni, NIM 0496296992, Prodi Agribisnis Pertanian, BBJ Pontianak. Di sini saya akan melakukan praktik unit 1, Manajemen Agribisnis. Di sini saya akan mewawancarai seorang wirausahawan, yaitu wirausahawan ayam geprek yang berlokasi di Indogrosir Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Sugiarto selaku owner dari ayam geprek yang akan saya wawancarai sekarang. Bapak, sekarang apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik ya. Oke, Bapak, saya boleh bertanya gimana Pak usaha yang Bapak geluti sekarang, prospeknya? Iya, kalau usaha alhamdulillah ya lancar-lancar ya, walaupun kalau naik turun penjualan itu sudah biasa lah ya. Namanya usaha. Cuma namanya usaha ya, alhamdulillah kita jalani. Yang penting ada niat, semangat. Insya Allah berjalan dengan lancar. Oke Bapak, sekarang boleh nggak nih saya bertanya tentang pendapatan dan pengeluaran Bapak selama berusaha ayam geprek? Oh gitu. Pendapatannya bagaimana dulu? Pendapatan kotor atau pendapatan bersih atau bagaimana ini? Untuk pendapatan kotor ya mungkin ya Pak. Oh itu ya, kalau kotor tuh biasa omset keseluruhannya. Yes, benar Pak. Iya, itu kalau untuk mungkin kan gini, kan saya ada di beberapa cabang, jadi ada 3 cabang gitu ya yang saya punya. Jadi kalau misalkan ini semuanya tergantung ya, kita sebutkan nominalnya atau bagaimana? Boleh Bapak, soalnya kita perlu datanya untuk kemudian kami hitung apakah usaha Bapak ini untung atau tidak. Oh gitu. Iya. Boleh. Jadi, Oke. Yang pertama, berapa jumlah penjualan jika dihitung per bulan? Kalau dihitung per bulan gitu ya? Iya. Iya, kalau misalkan omset satu tempat itu misalkan pendapatan sehari 3 juta gitu ya. Itu pendapatan bersih atau pendapatan kotor? Oh enggak, itu global lah ya. Jadi pendapatan omset ada 3 jutaan lah, 3 juta lebih atau kurang gitu, mungkin kurang sedikit gitu. Yang kedua Bapak, selain dari penjualan ayam geprek, apakah Bapak punya penerimaan lain atau usaha lain yang mungkin menjadi sumber pendapatan Bapak? Ya, semuanya saya usahanya kuliner semua. Ada ayam geprek, ada warteg ya. Ada warteg. Warung Tegal ya Pak ya? Iya. Terus di yang lain juga sama ya, berhubungan dengan itulah makanan. Udah pasti makanan, ya berhubungan ayam apa gitu dan sebagainya itulah. Siap. Pokoknya seperti itulah ya. Gimana? Oke, jadi berarti itu ya Pak, pendapatan Bapak itu cuma dari kuliner saja ya Pak? Tidak ada sumber lain seperti misalnya Bapak punya usaha lain mungkin? Tidak ada ya Pak ya? Nggak ada, cuma itu aja. Jadi saya ini aja ya, sudah bersyukur alhamdulillah. Ada beberapa tempat gitu kan, itu ya udah syukur alhamdulillah bisa buat menghidupi keluarga saya ya. Yang pastinya kan gitu, intinya maksudnya ya walaupun kecil ini bisa buat menghidupi keluarga dulu lah ya. Iya Pak. Oke, berarti setiap cabang itu kotornya 3 juta ya Pak satu hari ya? Ya mungkin kalau dihitung rata-rata, itu satu cabang bisa segituan lah ya. Itu omsetnya per satu cabangnya. Nah sekarang masalah pendapatan sudah ya Pak ya. Yang kedua ini tentang pengeluaran. Waduh, pusing ya Pak pasti kalau udah pengeluaran ini. Kalau pengeluaran itu ya, apalagi kalau udah di akhir bulan, bayar ini bayar itu ya Pak ya. tanggalnya satu pembayaran. Oke. Nah Bapak ini kan punya 3 cabang ya Pak. Iya. Nah kalau usaha itu kan biasanya kita harus membayar pajak kepada pemerintah. Nah untuk pajaknya sendiri nih,
Bapak bayar nggak ke pemerintah untuk setiap cabang? Setiap itu kan kita ada pajak, biasa kita ini sama sewa sewa, selama sewa kita sewa tempat kita kan sudah ada plus pajaknya itu. Kalau boleh Mungkin karena kayak kalau misalkan pajak untuk makanan, karena saya usaha kecil, jadi belum terlalu inilah ya. Kita kan bukan kayak pengusaha yang besar, yang punya outlet, benar-benar outlet besar itu punya nama besar itu enggak. Saya kan hanya usaha kecil aja. yang menyewa-nyewa gitu ya Pak? Iya. Nah ibaratnya mungkin kayak kaki lima lah, tapi ya bukan juga kaki lima, karena kita punya tempat gitu ya. Iya. Ya seperti itulah. Oke, berarti pajak belum termasuk pajak ya Pak. Maksudnya tuh karena usaha kecil berarti nggak wajib untuk bayar pajak gitu ya Pak? Mudah-mudahan jangan. Siap. Oke Bapak, yang kedua nih. Kan pengeluaran itu ada biaya tetap sama biaya tidak tetap ya Pak ya? Iya, Benar? betul. Nah, untuk biaya sewanya sendiri Pak, itu berapa ya Pak untuk setiap outlet? Iya, kalau biaya sewa per tempat itu tergantung, jadi beda-beda, nggak semuanya itu sama. Ada yang satu tempat itu berkisar sekitar 20-an per 1 tahun. Ada yang satu tempatnya lagi lebih murah, ada yang tempat lagi lebih mahal, kan gitu. Nggak semuanya itu sama. Jadi nggak semuanya itu sama. Itu tergantung tempat atau letaknya tuh ramai atau strategis atau enggaknya, kan gitu. Oh ya, tergantung tempatnya ya Pak? Iya, betul. Siap. Jadi bisa dikatakan 20 juta itu rata-ratanya tergantung tempatnya gitu ya Pak ya? Iya, itu untuk karena tempatnya kecil ya, kan kalau tempatnya mungkin tempat besar ya mungkin lebih mahal. Itu kan karena kalau saya kan kapasitas usahanya usaha kecil gitu. Jadi nggak, ya mungkin berkisar segitu lah. Kalau boleh tahu Pak, 20 juta itu 1 tahun atau 1 bulan? Itu per tahun. Per tahun ya Pak? Oke. Jadi per bulannya itu berapa? Kalau Ya tinggal dibagi 12 lah. Jadi kalau per bulannya 1 juta lebih. Oke. Nah, Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Ayuni, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih ya Pak ya. Iya, Pak.